ada 5 menteri yang diganti ya. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, kalau anak zaman now tuh nyebutnya in this economy ya. Yeah. In this economy ya, kita berharap tentu Menkyu ini bisa penggantinya yakni Pak Purbaya ini bisa lebih menggairahkan perekonomian. Hari ini ada berita yang mengejutkan. Ya, Entah Mas. ini diharapkan banyak pihak atau sebaliknya ya. Iya. Ini sangat mengejutkan karena beberapa menteri di reshuffle. Ini part 2 ya, yang part pertamanya Betul. kan sudah dieksekusi waktu tahun. Pak Satrio ya. Betul. Satrio yang Kementerian Dikti ya, Dikti, betul. yang diganti oleh Pak Brian. Nah, part 2-nya ini sudah dieksekusi. Ada berapa menteri tadi yang sudah diumumkan? Jadi kalau dari keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo tadi menyampaikan bahwa ada 5 menteri yang diganti dan ada 1 menteri baru yang diangkat. Iya. Tapi saat pelantikan hanya ada 4 menteri yang dilantik dan 1 wakil. 1 wakil. Itu termasuk menteri baru tadi loh Mas. Kalau Ya. di total kan sebenarnya ada 6 menteri ya berarti dan 1 wamen ya harusnya. Tapi ternyata yang dilantik 4 menteri dan 1 wamen. Artinya ada 2 menteri yang belum dilantik oleh Ya. Presiden Prabowo meskipun sudah diumumkan akan diganti gitu. Mungkin dalam proses inilah kali ya, Iya. verifikasi administrasi atau mungkin apa? Ada dugaan-dugaan yang lainnya enggak? Nah sebenarnya kalau tadi baru banget Mensesnek menyampaikan keterangan persnya itu menyampaikan bahwa kalau untuk Menpora ini penggantinya masih di luar kota. Oke, kamu bacakan siapa saja yang diganti hari ini. Nah kalau ini karena ada contekannya dari produser ada 5 menteri yang diganti ya. Ini Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam yakni Pak Budi Gunawan. Lalu ada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Indonesia ini Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, lalu Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi dan terakhir Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dan ini sejumlah menteri ini memang beberapa waktu yang lalu memang sudah didesas-desuskan ya. Tetapi yang kita tidak mengerti ada beberapa menteri yang ternyata berani untuk di reshuffle. Bagi Dita, siapa yang bikin kamu sedih? Bu Sri Mulyani sih, tapi kayak sedih tapi nggak shock gitu loh Mas. Oh. Kalau misalnya ngeliat bagaimana kejadian beberapa hari yang lalu tuh mungkin resign aja lah gitu. Oh gitu ya. Ya itu peristiwa itu yang Ya, sangat menyedihkan jadi agak banyak kaget. pihak ya. Apalagi kan kalau kita ingat perjalanannya awal tahun atau bulan berapa yang waktu ada desas-desus Sri Mulyani mundur lalu IHSG berpengaruh kan Iya. sempat merah segala macam. Nah itu makanya nggak nyangka gitu Menkyu diganti. Gitu. Nah, kita nggak ada yang handle ekonomi di sini, biasanya desk money. Iya. Tapi harapan kamu apa ketika Pak Prabowo ternyata akhirnya berani mereshuffle Sri Mulyani. Yang kita anggap bahwa dia itu semacam penjaga terakhir terkait kredibilitas di bidang finansial kita. Sebenarnya harapannya tentu ini ya Mas, di tengah ekonomi yang sekarang ya, kalau anak zaman now tuh nyebutnya in this economy ya. Ya. In this economy ya, kita berharap tentu Menkyu ini bisa penggantinya yakni Pak Purbaya ini bisa lebih menggairahkan perekonomian. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya persoalan kemarin ini kan tuntutan-tuntutan segala macam kan juga dasarnya juga persoalan ekonomi gitu. Belum lagi masalah efisiensi anggaran, belum lagi persoalan kemarin PBB di beberapa daerah naik juga karena dana transfer yang kurang akhirnya mereka menaikkan pajak. Jadi persoalan duit ini memang emang ini sih Mas, segalanya nggak butuh uang tapi segalanya butuh uang. Dan terus terang momen penjarahan rumah Bu Sri Mulyani itu sangat disayangkan dan membuat banyak dari kita shock karena harusnya itu kan rumah seorang menteri keuangan lagi yang harus dijaga harusnya. Tapi kenapa? Nah itu masih belum nanya. Ini di luar jangkauan kita. Tapi bagaimanapun juga saya setuju dengan ekspektasi Dita tadi, Pak Purbaya ini bisa mengambil tongkat estafet dan kemudian meneruskannya apa yang telah dirintis Bu Sri Mulyani dan kemudian bisa membuat para investor dan juga warga kita internal sendiri itu percaya gitu ya. Tapi tentu juga kita pasti akan nanti melihat respon pasar sih Mas ya. Setelah pergantian ini kira-kira nanti respon pasar seperti apa itu gitu. besok ya. Ini momennya ini udah tutup belum cerdik sih? ya. Sudah. Udah tutup ya Mas? Momennya cerdik. Jadi sore. sudah tutup kemudian baru bursa sudah tutup jadi diganti. Oke. Jadi memang kalau ini paling krusial sih Menteri Keuangan ini. Memang. Nah, yang mungkin kamu dengar desas-desus lainnya terkait menteri-menteri yang lainnya,
di newsroomnya nasional seperti apa untuk desas-desus, misalnya ada Pak Budi Ari seperti itu, ada Pak Karding, lagi hot-hotnya juga kan? Kalau sebenarnya kalau Pak Budi kalau Pak Budi Ari ini sebenarnya info yang saya terima tadinya infonya akan digabung Menteri Koperasi sama Menteri UMKM. Cuma ternyata tetap berpisah gitu. Iya, yang sebenarnya itu wise juga kalau misalnya digabung ya. Saya juga penasaran kenapa ya Menteri ini diganti Budi Ari, karena tadi siang reporter kita sempat ngontak Pak Budi Ari nih, katanya saya nggak tahu gitu. Jadi siang nggak tahu, sore diganti, kurang lebih kayak gitu. Iya, Pak Budi Ari termasuk sudah lama ya didesas-desuskan untuk betul, di reshuffle apalagi ya mungkin bisa dikatakan kan kalau kita melihat background-nya Budi Ari kan sebenarnya dia bukan Prabowo person gitu ya Mas. Bisa dikatakan dalam tanda petik maksudnya mau mengatakan dia orangnya Pak Jokowi gitu. Boleh nggak sih? Boleh kan ya, kan ini kan pendapat ya, boleh ya. Nah, itu perspektif nasional ya? Enggak, bukan perspektif nasional Mas. Ini cek di medsos-medsos aja. Iya. Oke. Aman. Gitu. Jadi nah terus kalau soal P2MI ini memang ada dua isu gitu. Karena yang pertama apa aja tuh? Pertama soal isu PKB, karena kan sebenarnya meskipun Karding ini bagian dari PKB kan sebenarnya adalah sosok PKB perjuangan kan? Iya. Atau PKB yang bukan timnya Caimin mungkin seperti itu. Tapi di sisi lain juga kalau kita menengok kemarin beberapa hari weekend kemarin kan sempat ramai polemik main domino nih Pak. Iya. Itu juga kebetulan saja ya. Iya. Itu sebenarnya disetting nggak kalau menurut dugaanmu ya? Nah, keluarnya gambar itu. Nah, kalau cocokologi Mas semua bisa Mas. Ya, karena semua yang di reshuffle hari ini itu ada clue, ada penandanya ya? Iya, jadi kayak ini bukan tim ini, tapi kenapa foto itu bisa keluar, tapi ya begitulah. Ya, itu kita... ini bukan, kita tidak bisa menjustifikasi kebenaran informasi itu gitu Mas, tapi itu yang beredar gitu. Ya. Nah, yang ketiga, menteri satunya lagi, yang kemarin juga sempat dicari pas waktu demo kebanyakan kita mulai dari 25 sampai 31 Agustus itu sering dicari tapi nggak muncul-muncul. Pak BG ya? Iya. Jadi kalau dari informasi ini internal sebenarnya Pak Budi Gunawan ini sebenarnya sakit gitu. Jadi memang kalau kita terakhir lihat bagaimana beliau konferensi agak ngos-ngosan gitu dan memang ya kita cukup berempati dengan kondisinya Pak BG terkait kesehatannya ya. Masalah kesehatan gitu sih Mas. Itu sih, tapi ya kalau info sampai sekarang juga belum ada ini ya, Pak Safri ya, Pak produser ya, merangkap ya, atau tadi belum diumumin sih sebenarnya, tapi info yang beredar Menteri Pertahanan ini akan merangkap juga gitu ya sama Menko Polhukam, cuma kita juga tadi masih mengkonfirmasi ke Menteri Sekretaris Negara gitu Mas. Nah, yang kementerian baru nih sebagai ini ya upgrade dari tadinya Badan Penyelenggara Haji ya. Bisa kasih clue. Jadi untuk kalau ini sebenarnya bukan menteri dan wakil menteri ya. Ini sebenarnya bukan hal yang mengagetkan karena sebenarnya dinamika soal Menteri Haji ini sudah berlangsung 2 bulan yang lalu sejak Undang-Undang Haji dan Umroh ini dibahas di DPR, dan pada saat itu memang pembahasannya adalah apakah Badan Penyelenggara Haji ini tetap setara badan atau akan diubah menjadi kementerian. Dan akhirnya diubah jadi kementerian karena waktu itu pertimbangannya kenapa lebih berat kementerian karena kita harus punya bergen dengan pemerintah Arab Saudi, jadi setara gitu Mas, menteri lawan menteri gitulah istilahnya seperti itu. Nah lalu setelah disahkan akhir Agustus lalu Undang-Undang Haji dan Umroh, ditetapkanlah Kementerian Haji dan Umroh. Nah akhirnya Gus Irfan inilah yang Muhammad Irfan Yusuf namanya, tapi biasa dipanggil Gus Irfan ini. Duet Gus Irfan sama Dhanil Ansar. Mudah-mudahan berdua ini bisa memperkuat bargaining position ketika kita negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi ya. Dan yang pasti tentu soal ini sih, kuota ya. Dan soal pelayanan haji sih Mas, itu kan sebenarnya kayak PR yang harus diselesaikan ya, karena setiap tahun tuh ada aja masalahnya, ada masalah catering lah, akomodasi lah, lalu apalagi kita kemarin diwarnai juga dengan kasus korupsi kuota haji juga. Jadi harapannya tentu setelah 75 tahun di Kemenak dan hijrah ke kementerian baru, diharapkan pelayanan haji juga lebih baik sih. Dan ini sebenarnya dari sisi manajerial cukup melegakan ya, karena dihandle oleh satu kementerian yang akan fokus ngurusin haji dan umroh di Indonesia. Jadi kalau ada beberapa kemarin kita sempat dapat bocoran kira-kira apa sih yang dilakukan Kementerian Haji Badan Haji waktu itu ke depan untuk memperbaiki ya.
Yang pasti bagaimana menekan biaya haji, bagaimana menekan angka kematian haji karena itu jadi salah satu perhatian pemerintah Arab Saudi. Dan itu kita tuh paling banyak sudah di state meninggal ya, di sana. Iya, sudah di state bahwa kita akan memperbaiki itu ya. Betul. Iya. Nah, yang lainnya apakah sudah dilantik Menteri Kemenpora ya? Belum. Ada Jadi ya? Kemenpora belum ada. Terus sama Menko Polhukam ya. Tapi sebenarnya Dito ini tadi Menteri Menpora ini sempat pamit di Instagram. Ada nggak Mbak Ane? Oh, sudah ada ya? Sudah ada tadi pamitan. Oke. Cuma mungkin belum bisa ditayangkan atau nggak ada nih. Iya, jadi sempat pamitan tadi intinya bahwa ya dia berharap kedepannya lebih baik lah gitu, Mas. Saya juga sebenarnya juga penasaran sih kenapa si Dito ini diganti gitu. Ya, kalau tapi mungkin Mas Amir ada info. Dito cukup relatif tidak banyak desas-desus di luar dibanding yang lainnya ya. Terima kasih untuk semua yang sudah jalan bersama berusaha membuat perubahan di pemuda dan olahraga, semoga dilanjutkan penerus selanjutnya. Jadi kalau untuk sahabat Kompas.com yang belum tahu, Menpora Dito ini sebenarnya sudah menjabat Menpora sejak zaman Pak Jokowi, lalu diangkat lagi sama Pak Prabowo jadi Menpora, lalu berakhirlah masa tugasnya dan sudah berpamitan. Ini juga penasaran sih Mas, sudah ada nama desas-desus yang akan menggantikan Dito ini? Belum Mas, tadi Mensesnek aja masih sempat cuma hanya menyampaikan penggantinya masih di luar kota, jadi nggak gitu bisa ikut pelantikan. Siapa yang di luar kota? Ini ketar-ketir nih. Nah iya, wah sebenarnya saya juga nanti sore di Depok itu udah di luar kota sih, bisa Pak, saya siap di calling. Nah, karena kalau kita lihat sebenarnya backgroundnya kan dia Golkar ya kayaknya masa iya Golkar mau kehilangan kursi kan nggak mungkin lah ya. Tapi nanti akan diisi politisi ataukah memang betul-betul orang yang betul-betul concern dan dia memang praktisi di dunia olahraga? Nah itu sebenarnya kayak tergantung Prabowo sendiri sih Mas. Apakah dia hitung-hitungannya nanti soal kekuatan partai kan, karena kan mau tidak mau Golkar ini kan cukup punya porsi ya di di parlemen juga suaranya besar, di kabinet besar. Tentu kalau misalnya kursinya Golkar diganti satu, ada tawar-menawar lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kita nggak tahu nih, kira-kira siapa nih, apa pertimbangan Pak Prabowo, apakah nanti hitung-hitungan kursi atau mungkin ada kekuatan baru masuk, kita juga nggak tahu. Oke, kita tunggu ya siapa yang akan menggantikan Dito. Dari live dari Sekretariat Presiden belum ada update lagi ya? Belum. Oh masih ngetik berita kayak. Kayak gitu. Oke, Dita, ada info dari lapangan untuk untuk isu besar ini? Sebenarnya ini tuh memang terutama dari reporter ya, reporter nasional. Karena sebenarnya isu sebenarnya desas-desus ini mungkin Mas Ami juga udah dengar isu reshuffle ini. Iya. Kan? Kita udah dengar, tapi kayak nggak nyangka bakal hari ini sih kalau aku. Jadi memang ada yang bukan memperingatkan ya. Mengingatkan. Ada orang yang mengingatkan. Siap-siap saja. Reshuffle. Agustus September itu akan ada peristiwa besar, salah satunya reshuffle. Nah, itu ya. Tadi tiba-tiba jadi kalau kita lihat kronologinya, tadi memang tidak ada info apapun ke wartawan istana, tapi ada beberapa menteri yang datang dengan pakai jas dan berdasi biru. Biasanya memang dasi biru ini kalau dulu dasi merah ya, sekarang dasi biru. Itu biasanya memang seperti kayak apa ya Mas, kayak baju penanda pelantikan gitu. Oh gitu ya, ada clue-cluenya warnanya apalagi itu kan ya? udah ada desas-desus soal reshuffle, terus ditambah ada menteri-menteri pakai jas rapi, terus penanda satu lagi adalah yang pasti ada pelantikan adalah kedatangan Gus Irfan tadi, karena kan memang ini sudah dipastikan jadi menteri kan. Oh, ini ada apa nih? Ternyata nggak cuma Gus Irfan, ada yang lain. Nah itulah kecurigaan. Harapan kamu ini kan, kalau kamu melihat yang menggantikan menteri-menteri lama ini, dia masih bisa terlacak atau terstigmatisasi sebagai misalnya gengnya Prabowo, gengnya Jokowi gitu nggak yang baru nih? Nah, susah juga ya kalau mau menjawab itu ya. Kamu takut jawabnya nggak sih? Iya Mas. Astagfirullahaladzim nih pembisik-pembisik. Nah ini kalau kita lihat profilnya nih Mas, misalnya kita ngulik profilnya Menkyu baru nih, penggantinya Ibu Sri Mulyani, Pak Purbaya Yudi Sadewa. Sarjana Teknik Elektro ya, S1-nya ya? Nggak nyangka ya Mas ya? Iya. Elektro. Tadi dulu elektro soalnya, tapi dia lanjut studi di ekonomi. Jadi memang ada alasan juga.
ekonominya. Iya. Aku baru mau bertanya nih, Iya. kira-kira kalau sarjana elektro jadi Menq gimana Iya. gitu, juga penasaran. Jadi MSc sama PhD-nya ekonomi ya. Oh Dalam bisa bidang ya Mas ya berarti ekonomi. ya? Bisa karena apa ya? Tidak semua perguruan tinggi itu mewajibkan tadi yang harus linear tadi. Oke. Ya. Nah, kalau kita baca ini sebenarnya kalau Pak Purba ini mengawali kiprah politik dan pemerintahan sebagai staf khusus bidang ekonomi di Kemenko Perekonomian era 2010 sampai 2014, lalu menjadi anggota Ekonomi Nasional. Komite Ekonomi Nasional. Ya, lalu menjabat sebagai Deputi 3 Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden pada 2015, lalu menjadi staf khusus bidang ekonomi di Kemenko Polkam. Ya. Nah, Ini beliau juga jadi ketua komisioner LPS kan ya? betul. Sebelumnya ya. Lalu selanjutnya sempat dipercaya juga menjadi wakil ketua Satgas The Bottlenecking dan staf khusus bidang ekonomi Kemenko Maritim. Kemudian juga menjadi deputi bidang koordinasi kedaulatan maritim dan energi di Kemenko Maritim dan Investasi tahun 2018 sampai 2020. Nah, akhirnya ini Pak Purbaya diangkat sebagai ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS pada tahun 2020 lalu. Iya. Jadi, kalau melihat track recordnya, mudah-mudahan ini bisa memberikan perspektif yang berbeda ya terhadap ekonomi kita. betul. Ya. Amin.